Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini dengan tafsir ayat-ayat iman jilid 1. Tafsir ayat-ayat iman jilid 1 dari halaman 55 hingga halaman 65 di bawah tajuk perintah mengikuti Islam secara menyeluruh. Ustaz ulangi sekali lagi tajuk kuliah kita pada pagi ini, perintah mengikuti Islam secara menyeluruh. Menurut hemat Ustaz, topik ini termasuk salah satu topik penting. Topik ini termasuk salah satu topik yang sangat penting. Sebab apabila topik ini tidak difahami berdasarkan dalil Al-Quran, akhirnya Muslim atau Muslimat hanya Islam pada nama, tidak di dalam pelaksanaan atau tingkah laku hariannya. Mereka memang salat, mereka memang puasa, memang mereka pernah haji dan umrah malah berkali-kali. Tetapi sayangnya, cara mereka mengatur rumah tangga tidak Islamik. Cara mereka mendapat income atau pendapatan tidak Islamik. Kalau ingin makan sesuatu, asal makan, pokoknya sedap. Halal haram tak kisah. Itu yang Ustaz maksudkan. Itu berlaku disebabkan karena tidak faham dengan kehendak ayat ini. Padahal Islam menyuruh pengikutnya akan mengikuti Islam itu secara menyeluruh, bukan setengah-setengah. Baik. Untuk mendapat keberkatan dan lebih meyakinkan, Ustaz baca dulu ayatnya. Ayat 208 hingga 210. 3 ayat saja yang akan kita pelajari dan tafsirkan pada pagi ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita terjemahkan dulu. Orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Karena dia, yakni syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Hadirin dan hadirat, kita tafsirkan ayat ini dulu, satu demi satu. Nanti kita akan baca ayat berikutnya. Orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara syumul, secara komprehensif, secara holistik. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Sebab Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, masuklah kamu fisilmi, dalam Islam, kafah, secara menyeluruh. Sebagaimana Ustaz pernah sebut, ayat Quran atau hadis Nabi, cara kita memahaminya ada dua. Yang pertama, berdasarkan mantuk. Mantuk maknanya yang diucap, yang disebut. Seperti dalam ayat ini, hei orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Itu mantuk, apa yang diucap. Cara kedua memahami ayat Quran atau hadis Nabi melalui mafhum. Mafhum maknanya melalui kefahaman, atau dalam istilah yang lebih mudah, mantuk, memahami ayat Quran atau hadis Nabi secara tersurat. Mafhum, memahami ayat Quran atau hadis Nabi secara tersirat. Tersurat, mantuk; tersirat, mafhum. Nah, apa dia yang tersurat, Pak Ustaz? Orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Itu tersurat. Apa dia yang tersirat, Pak Ustaz? Orang-orang yang beriman, jangan masuk Islam setengah-setengah. Itu tersirat, tidak tersurat. Ibadat cara Islam, salat, puasa, bulan Ramadan, naik haji, umrah ke Mekah, tapi dalam cara mencari kekayaan tidak Islamik.
kadang-kadang dengan cara mencuri, kadang-kadang dengan cara riba, kadang-kadang dengan cara rasuah. Padahal itu semua dilarang oleh Islam. Ibadat ikut cara Islam, salat, puasa, zakat, haji. Tapi muamalat, hubungan antara insan dengan insan, suka memfitnah, suka menggunjing, tidak tutup aurat di khalayak ramai, padahal itu dilarang oleh agama. Masih minum arak, masih berjudi, masih berzina. Masuk Islam dari satu sisi ibadat, hablum minallah, tapi hubungan dengan sesama manusia tidak Islamik. Hatta terhadap ibu bapa kadang-kadang durhaka. Sekali lagi, Ustaz ulangi, cara memahami Al-Quran dan hadis Nabi ada dua cara. Pertama, melalui mantuk, apa yang tersurat pada Al-Quran. Yang kedua, caranya mafhum, secara tersirat. Jadi dalam ayat ini, mantuknya, hei orang-orang beriman, mukminin, mukminat, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Kafah maknanya menyeluruh. Secara tersirat, hei orang-orang beriman, jangan masuk Islam setengah-setengah. Hadirin dan hadirat, kita perlu tahu, Islam bukan hanya ibadat, salat, puasa, zakat, haji, umrah. No. Islam adalah cara hidup. Nizamul hayat. Undang-undang kehidupan. Atau dengan istilah moden hari ini, way of life. Islam bukan hanya mengatur bagaimana cara salat, puasa, naik haji, cara tawaf, cara sa'i. Islam juga mengatur bagaimana cara minum, dengan tangan mana seharusnya dipegang gelas, dibaca apa sebelum minum, apa yang dibaca setelah selesai minum. Itu maksudnya Islam adalah cara hidup. Bagaimana hubungan dengan ibu bapa, bagaimana hubungan dengan jiran tetangga. Islam adalah cara hidup. Kalau kita dah faham bahwa Islam itu adalah cara hidup, tidak cukup seseorang kalau hanya ibadat saja secara khusus kepada Allah. Memang bagus yang dipanggil dengan hablum minallah, tapi bila dengan sama manusia tidak baik, tak jadi juga. Sebab Islam menjamin seseorang tidak akan ditimpa kehinaan dan siksaan illa kecuali hablum minallah, baik hubungan dengan Allah yang dipanggil ibadat, dan yang kedua hablum minan nas, baik hubungan dengan sesama manusia. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya ayat di atas memberi isyarat
Kata Said Qutb di dalam kitab tafsirnya, Fi Zilalil Quran. Ayat ini memberi isyarat manusia di depannya ada dua jalan saja. Di depan manusia ada dua jalan saja. Yang pertama, jalan Allah. Itulah dia jalan Islam. Dan jalan yang satu lagi adalah jalan syaitan. Di depan setiap orang beriman ada dua jalan saja. Jalan Allah dan jalan syaitan. Jalan Allah adalah jalan Islam. Kalau jalan yang kita lalui bukan jalan Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, bermakna kita sedang berada pada jalan syaitan. Itu sebabnya kata Said Qutb, dua jalan itu tertera pada ayat 208 ini. Bahagian mana Pak Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Itulah dia jalan Allah. Ikut Islam maknanya ikut jalan Allah. Sebab hanya Islam agama yang Allah redai. Lihat ayat 19 surat Ali Imran. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanya agama Islam. Itu maksudnya ikut jalan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ikuti ayat itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Kata Said Qutb di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, ayat ini memberi isyarat bahawa di depan manusia, khasnya orang beriman, ada dua jalan saja. Jalan Islam dan jalan syaitan. Setelah kita disuruh masuk Islam secara menyeluruh, langsung diikuti. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Lalu Allah sebut, mengapa jangan ikut langkah-langkah syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata-nyata. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah. Ibadullah. Hamba-hamba Allah. Ibad itu plural atau jamak dari abdun. Abdullah singular, ibadullah itu pluralnya. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama yang paling baik adalah Abdullah. Itu dari sudut nama. Tapi sebenarnya seseorang sudah dikategori sebagai ibadullah kalau dia taat kepada Allah, buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Dia juga layak dipanggil ibadullah. Walaupun namanya Abdurrahman, walaupun namanya Muhammad, walaupun namanya Yusuf, walaupun namanya Aminah, walaupun namanya Hafsah, walaupun namanya Zubaidah, semua mereka yang punya nama-nama tersebut, bila mereka taat pada Allah, masuk Islam secara keseluruhannya, cara salat, cara puasa, cara makan, cara berumah tangga, cara mendapatkan income,
cara makan, cara minum, cara berpakaian, semuanya Islamik, tanpa mengira apapun nama, dia tetap Abdullah, hamba Allah. Kalau perempuannya dipanggil Amatullah, hamba perempuan daripada Allah. Sebab hadirin dan hadirat, juga ada zaman dahulu yang bernama Abdullah, tapi mereka menjadi penentang utama ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua orang-orang munafik Madinah namanya Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Pengasas ajaran Syiah namanya juga Abdullah, Abdullah bin Sabah. Malah Ustaz dulu waktu student punya beberapa kawan dari Afrika. Kawan tersebut cerita, pengasas ajaran komunis di negerinya bernama Abdullah. Na'udzubillah. Jadi nama Abdullah memang bagus, tapi sebenarnya Abdullah dalam pengertian yang sebenar. Bagus namanya, tapi yang paling bagus, dia sesuaikan kehidupan hariannya dengan kehendak Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebab hadirin dan hadirat, syarat untuk mendapat hidayah mesti ikut kehendak Islam sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ikut, seseorang terdedah dengan kesesatan. Kesesatan yang nyata. Kalau tadi syaitan dikatakan musuh yang nyata, innahu lakum aduwwum mubin. Seseorang apabila hanya mengaku sebagai muslim, muslimat, mukmin, mukminat, tapi kehendak Allah dan kehendak Rasul dia tidak ikut, dia bukan saja sesat, tetapi Allah yang sebut dia berada di dalam kesesatan yang nyata. Lihat ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Ustaz selalu sebut ayat ini. Ayat 36 surat Al-Ahzab. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Coba dengar baik-baik. Tidak patut bagi laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman. Laki-laki yang beriman, wanita yang beriman tidak patut apabila Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu ketetapan hukum, lalu mereka ikut pilihan yang lain. Bukan ketetapan Allah, bukan ketetapan Rasul. Itu yang dia ikut. Allah kata, mukmin, mukminat tersebut tidak patut, tidak layak, tidak berhak untuk
mencari pilihan yang lain. Ustaz ulang sekali lagi. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak berhak orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amra, bila Allah dan Rasul telah menetapkan satu-satu hukum, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Lalu mukmin mukminat itu pilih selain pilihan Allah dan Rasul. Nah, kalau terjadi begitu Pak Ustaz, mengaku Islam, mengaku beriman, mukmin mukminat, disuruh tutup aurat tak mau tutup aurat, disuruh puasa tak mau puasa, disuruh salat tak mau salat tanpa uzur. Apa jadinya Pak Ustaz? Kalau Islamnya pada nama saja. Coba dengar sambungan ayat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang tidak patuh dengan ketetapan Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina, maka terjerumuslah dia ke dalam kesesatan yang nyata. Dhalalam, sesat, mubina, nyata kesesatannya. Bukan Ustaz yang cakap. Ni beruntungnya kita belajar tafsir. Ayat 36 surat Al-Ahzab. Hadirin dan hadirat boleh tidak percaya dengan ustaz. Sebab ustaz tidak maksum. Boleh buat salah. Pernah melakukan salah. Tak percaya tak apa. Tapi bila sampai tak percaya dengan apa yang Allah cakap, masalah akidahnya. Boleh rosak akidah. Ingat Al-Ahzab 36. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apalagi kita tahu perkataan syaitan itu, makna syaitan itu sendiri, maknanya ba'idun anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran, syaitanlah itu. Nah, kalau begitu kebenaran datang dari mana Pak Ustaz? Dari Allah. Coba lihat ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Oleh sebab itu kamu jangan ragu-ragu lagi. Kita tidak dipaksa untuk mengikuti kebenaran, tidak. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah sebut dalam surat Al-Kahfi, kalau tak salah ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbik, katakan hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa itu datangnya dari Tuhanmu, bukan aku reka-reka. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Wa qulil haqqu mir rabbik. Katakan hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin memilih kufur, ingkar, biar dia ingkar. Tugasmu hai Muhammad menyampaikan saja.
bukan memaksa. Tugasmu, hai Abdullah Yasin, menyampaikan saja, bukan memaksa. Make your choice. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa kata Allah pada ayat berikutnya? Kita baca, kemudian kita tafsirkan. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah. Apa itu dari jalan Allah? Islam. Bila kamu menyimpang daripada ajaran Islam. Itu maksudnya. Apa jadinya? Apabila kamu menyimpang dari ajaran Allah, ajaran Islam, sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran. Ini yang sedang kita tafsirkan ini. Ini adalah kebenaran. Sebab Al-Quran datang daripada Allah. Selain terjemah harfiah, kita juga ikuti dengan terjemah ma'nawiyah. Dan kaedah ilmu tafsir kita juga sudah ajar. Ada yang mantuk, ada yang mafhum, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kita perkemaskan pula dengan ayat-ayat yang lain seperti Al-Ahzab 36. Semua itu kita dah dengar. Namun demikian, kita menyimpang juga, maknanya tak mau ikut. Ustaz ulang sekali lagi. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah, jalan Islam, sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, dah dengar ceramah seperti ini, apa yang akan jadi? Fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka ketahuilah olehmu bahwa Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa maknanya Allah maha kuat. Allah boleh musnahkan kamu anytime. Tak ada siapa yang boleh menentang keperkasaan Allah. Hakim, lagi bijaksana. Bila seseorang itu menyimpang dari jalan Allah? Bila? Siapa yang dia ikut? Yang dia ikut tu hawa nafsu. Hawa nafsu yang senantiasa ditonggangi oleh syaitan. Itu sebabnya syaitan paling takut dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran telah mendedahkan tentang keburukan dan kejahatan syaitan. Itu sebabnya syaitan paling suka kalau kita menjauhkan diri daripada Al-Quran. Dan atas sebab itu Allah berfirman pada ayat 98 dari surat An-Nahl. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bila kamu akan membaca Al-Quran, maka awalilah bacaanmu itu dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan paling tak suka kita belajar Quran. Sebab Quran akan membuka rahasia buruknya. Bahawa mereka senantiasa ingin menggoda manusia agar jauh dari jalan Allah. Nah, yang ditonggangi oleh syaitan ini biasanya nafsu. Hawa nafsu.
terfikir ada peluang untuk kaya cepat, dia suruhnya kita rasuah. Supaya mendapat kelezatan seks, dia goda kita supaya berzina, lesbian, homoseksual. Itu semua kerja-kerja syaitan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hawa nafsulah yang membuat manusia selalu tergelincir daripada jalan yang lurus. Karena ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu ini kadang-kadang dalam bentuk terlalu fanatik kepada tuan guru. Karena tuan guru itu tuan guru yang dia sayangi. Tuan guru itu bawa dalil ke, tak bawa dalil ke, cakap merapu ke, dia percaya saja. Itu maknanya hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu. Itu penyebab manusia tergelincir dari jalan yang lurus. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat? Ayat yang terakhir untuk pagi ini. Sebelum Ustaz baca ayat terakhir, Ustaz jelaskan sedikit ayat tadi. Apabila kamu menyimpang daripada jalan Allah, yaitu Islam, padahal keterangan-keterangan sudah sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa. Itu maknanya suatu amaran keras daripada Allah. Allah Maha Bijaksana. Mengapa Allah katakan Azizun Hakim? Allah tidak hukum bagi orang yang tidak tahu. Allah hanya hukum bagi orang yang telah sampai kepada mereka bukti-bukti kebenaran. Di situ bijaksananya Allah. Kalau kita sedang berada di tengah-tengah Afrika, di tengah-tengah Kalimantan, tak ada orang yang menyampaikan kebenaran, tak ada pendakwah-pendakwah Islam yang sampai, Allah tidak hukum. Karena mereka tak tahu. Tapi bagi orang yang ada di kota, di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur, di Selangor, Shah Alam, Bangi, yang terdedah dengan ceramah-ceramah agama, tafsir Quran, pelajaran akidah, Asmaul Husna, dah tahu dah kita kebenaran itu. Tapi sayangnya tidak diikuti. Itu maksudnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah hanya hukum kepada orang yang sudah tahu kebenaran. Bagi orang-orang yang berada di pedalaman, susah mendapat pendakwah-pendakwah yang berkaliber, yang dapat memberi mereka kefahaman. Besar kemungkinan mereka mendapat kemaafan daripada Allah. Tapi bagi orang yang terdedah dengan ilmu-ilmu seperti ini, tahu yang datang dari Allah, tahu yang datang dari Rasul, malah kita persiapkan pula dengan kitab, buku akidah, buku Asmaul Husna, buku tafsir,
tapi tak mau ikut. Bahaya. Itu bermakna kita telah mengundang siksaan Allah. Kalau tidak segera taubat. Itu sebabnya pada ayat yang terakhir apa kata Allah? Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Coba dengar terjemahan harfiah dulu. Tiada yang mereka nanti-nantikan. Ini orang yang ingkar tadi. Bukti-bukti kebenaran Islam mereka dah dengar, tapi tak mau ikut. Maknanya mereka tergolong orang yang degil. Lalu apa kata Allah? Mereka sebenarnya tidak menanti-nanti pada hari kiamat, melainkan datangnya siksaan daripada Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Malaikat dalam naungan awan dan diputuskan perkaranya setelah dihisap. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Itu baru terjemah harfiah. Apa tafsirannya Pak Ustaz? Coba dengar baik-baik. Mengapa disebut awan? Mengapa disebut awan Pak Ustaz? Malaikat yang datang itu dalam bentuk awan. Saat ini di kampung Malaysia, Sungai Besi sedang hujan. Biasanya hujan akan turun. Ada tak hubungannya dengan awan? Yes. Lalu apa kaitannya dengan ayat ini Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat. Kita apabila lihat awan, apalagi menebal, biasanya kita akan terbayang akan turun hujan. Biasanya kita akan terbayang akan turunnya hujan. Hujan rahmat. Rupanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut secara kiasan. Orang-orang yang sudah sampai kepada mereka kebenaran, bukti-bukti kebenaran, faham Quran, faham hadis. Tapi sayangnya mereka tak mau ikut. Di akhirat nanti keadaan mereka tak ubahnya seperti mereka dinaungi oleh awan. Biasanya awan akan membawa rahmat, menurunkan hujan yang boleh membawa kepada kegembiraan. Mereka akan punya perasaan seperti itu. Tetapi sayangnya, apa yang mereka harapkan tidak kesampaian. Hujan rahmat yang mereka harap akan mereka perolehi, tiba-tiba dari celah awan itu muncul malaikat-malaikat untuk menyiksa mereka. Yes, itu maksudnya. Itu maksudnya. Ustaz ulang sekali lagi. Tidak ada yang mereka nanti-nantikan pada hari kiamat nanti, melainkan datangnya siksa Allah dan malaikat-malaikat pula pada hari kiamat dalam naungan awan.
malaikat-malaikat dalam naungan awan dan diputuskan perkaranya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Maksudnya, mereka yang berbuat sesuka hatinya ketika di dunia dan mereka berada di dalam cengkaman syaitan, sebagaimana yang digambarkan di atas, sebenarnya mereka tidak ada lagi yang mereka nanti-nantikan melainkan siksaan daripada Allah pada hari kiamat. Itu maksudnya. Siksaan tersebut datangnya dalam bentuk naungan awan. Siksaan tersebut datangnya dalam bentuk naungan awan. Mereka menyangka naungan awan itu membawa rahmat sebagaimana biasanya, yaitu mengandungi hujan. Padahal awan tersebut penuh dengan azab yang dibawa oleh para malaikat. Ini sebagaimana dikuatkan oleh ayat yang lain. Dalam surat Furqan ayat 25, apa kata Allah? Menguatkan lagi. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih, yakni awan, dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang untuk menyiksa orang-orang tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita terselamat daripada ancaman ini. Macam mana caranya, Pak Ustaz? Tak ada jalan lain. Masuk Islam secara menyeluruh. Jadikan Islam itu sebagai way of life, cara hidup, cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara bermasyarakat. Semua hendaklah secara Islamik. Jangan ikut cara selain cara Islam. Apalagi mengikuti cara orang-orang kafir. Itu sebabnya kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk ke dalam kaum itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ringkasnya cara mudah untuk terlepas daripada kesesatan. Balik pada Quran, balik pada sunnah Nabi. Sebagaimana sabda baginda, taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lam tadillu abada. Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin dan hadirat, berikut ini Ustaz akan jawab